Bukti validitas berdasarkan konstruk dan kriteria. Diharapkan teman-teman mahasiswa mampu memahami konsep validitas berdasarkan konstruk dan mampu memahami konsep validitas berdasarkan kriteria. Validitas konstruk bermaksud untuk membuktikan apakah hasil pengukuran yang didapatkan dari butir-butir tes telah sesuai konstruk teoritis yang mendasari penyusunan tes tersebut, didasarkan pada korelasi yang tinggi antar butir tes. Validitas konstruk merupakan proses yang berkelanjutan seiring dengan perkembangan teori mengenai atribut yang diukur. Bagaimana mengetahui validitas konstruk? Menurut Anastasi dan Urbina, ada beberapa teknik atau cara untuk mengidentifikasi validitas berdasarkan konstruk. Di antaranya, faktor perubahan perkembangan, adanya korelasi dengan tes lain, dilakukannya analisis berdasarkan faktor-faktor yang menyusunnya, konsistensi internal, validitas konvergen dan diskriminan, intervensi eksperimental, atau penggunaan structural equation modeling dan kontribusi dari psikologi kognitif. Yang pertama, untuk membuktikan adanya bukti validitas berdasarkan konstruk, kita bisa menggunakan pendekatan multi-thread, multi-method. Salah satu cara untuk mengidentifikasi konstruk yaitu dengan mengadministrasikan alat tes yang mengukur trait atau atribut yang sama namun dengan metode yang berbeda, serta mengadministrasikan trait yang berbeda dengan metode yang sama dan metode yang berbeda. Lalu kita akan mendapatkan bukti validitas konvergen, yakni tingginya koefisien korelasi pada tes yang mengukur trait yang sama dengan metode yang berbeda, dan validitas diskriminan, yaitu rendahnya koefisien korelasi pada tes yang mengukur trait yang berbeda dengan metode yang sama. Ini adalah contoh menggunakan pendekatan multi-thread, multi-method. Peneliti bermaksud untuk mengetahui validitas konstruk dari atribut atau trait ekstraversi dan neurotism. Ekstraversi dan neurotism dicari dengan metode jawaban format ya tidak dan format Likert, yaitu sangat tidak setuju sampai sangat setuju, sehingga terdapat setidaknya 4 macam tes disajikan dalam matriks berikut. Ada konstruk ekstraversi dengan format ya tidak, neurotism dengan format ya tidak, ekstraversi dengan format Likert, dan neurotism dengan format Likert. Maka kemudian ketika kita sudah mendapatkan sekumpulan data pada seluruh partisipan yang kita pilih, maka ketika kita melakukan korelasi, yaitu nilai dari ekstraversi dengan format iya tidak, ketika kita korelasikan dengan dirinya sendiri, maka dia akan bernilai 1. Ya. Maka untuk diagonal korelasinya itu pasti akan bernilai 1, yaitu korelasi dengan dirinya sendiri. Lalu ketika kita melakukan korelasi dengan format yang sama namun atribut atau konstruk yang berbeda, neurotism dengan ekstraversi, maka nilainya akan kecil. Nah, nilai kecil ini disebut sebagai validitas diskriminan karena tampak bahwa atribut yang dilakukan korelasi itu berbeda sehingga korelasinya kecil. Namun berbeda dengan ekstraversi dengan format Likert, ketika kita korelasikan dengan ekstraversi dengan format iya dan tidak, maka nilai korelasinya tinggi. Nah, ketika korelasi tinggi, yaitu yang ditunjukkan oleh atribut yang mengukur konstruk yang sama, ya, namun hanya format menjawabnya yang berbeda,
dan nilai korelasi itu tinggi, maka kita mendapatkan bukti berdasarkan validitas konvergennya. Ya, dalam contoh yaitu neuroticism dengan format Likert ketika dikorelasikan dengan neuroticism dengan format ya tidak juga bernilai tinggi. Dan yang lainnya itu bernilai lemah. Ketika kemudian hasilnya konsisten seperti ini, yaitu korelasi yang lemah atau bahkan tidak terbukti untuk perbedaan konstruk ukur dan metode yang digunakan, maka kita mendapatkan bukti validitas diskriminan. Namun ketika atribut atau konstruknya sama namun berbeda format dan korelasinya tinggi, maka kita mendapatkan bukti validitas konvergennya. Selanjutnya kita melakukan pendekatan analisis faktor konfirmatori, merupakan sekumpulan prosedur matematika yang kompleks guna menganalisis keterhubungan antar variabel dan menjelaskan keterhubungan tersebut dalam bentuk kelompok variabel yang terbatas yang lalu kemudian disebut sebagai faktor. Prosedurnya dilakukan dengan menambahkan tes yang bukan mengukur trait apa yang ingin kita validasi, kemudian disebut sebagai marker test. Adanya validitas konstruk ditunjukkan dengan rendahnya muatan faktor atau loading faktor pada tes yang tidak diungkap dan tingginya muatan faktor pada tes yang diungkap. Pengertian ini hampir mirip dengan validitas konvergen dan diskriminan. Analisis faktor konfirmatori mengidentifikasi model yang paling sesuai, yaitu menjelaskan hubungan antar sekumpulan butir dengan konstruknya, lalu menunjukkan konstruk model pengukuran sebagai salah satu bukti validitas, dan menunjukkan performansi indikator, yaitu mampu memberi petunjuk pelaporan skor apakah tunggal atau majemuk, dan bukan untuk mengetahui hubungan antar variabel laten. Setidaknya ada beberapa jenis analisis faktor dan karakteristiknya, yaitu exploratory tersebut sebagai exploratory factor analysis atau EFA dan confirmatory factor analysis atau CFA. EFA dia memiliki karakteristik bottom up, yaitu dari data ke model. Model ditentukan oleh data dan peneliti memberikan penafsiran mengenai nama-nama faktor atau dimensi yang terbentuk dari sekumpulan data tersebut. Berbeda dengan EVA, CFA itu memiliki pendekatan top down, yaitu dari teori ke data. Jadi kita sudah memiliki teorinya terlebih dahulu, lalu bagaimana kemudian data itu menjelaskan ketepatan teori. Lalu karakteristik dari CFA adalah model ditentukan oleh peneliti, sehingga kemudian peneliti mengembangkan model. Kalau EVA kita tidak memiliki teori sebelumnya, namun kemudian teori itu muncul dari data, ya, dilakukan pemodelan sehingga kemudian pendekatannya berbeda. Nah, berikut adalah salah satu contoh ketika dilakukan confirmatory factor analysis, yaitu kita hanya melihat pada sisi model pengukurannya saja, yaitu variabel laten itu diukur oleh variabel-variabel observable atau indikatornya secara langsung. Nah, confirmatory factor analysis atau exploratory itu tidak membahas tentang hubungan antar variabel laten, ya. Namun kita hanya membahas pada model pengukuran. Hubungan antar variabel laten itu adalah membahas tentang model struktural, bukan model pengukuran. Meski begitu, analisis seperti ini juga bisa dilakukan menggunakan yang disebut sebagai structural equation modeling. Ada langkah untuk melakukan analisis faktor konfirmatori, yaitu yang pertama, kita memiliki spesifikasi model. Model dan dimensionalitas konstruk didasarkan pada teori, yaitu model dan dimensionalitas konstruk harus sudah fix, yaitu kita sudah memiliki teori.
Jika model masih meragukan, maka kita harusnya menggunakan exploratory factor analysis terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan identifikasi model fit, ya, dan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Model dan dimensionalitas konstruk dapat diperoleh dari teori utama, misalnya dari buku atau artikel hasil penelitian terdahulu, atau artikel hasil penyusunan alat ukur yang terkait dengan parameter psikometris, atau artikel yang menggunakan alat ukur yang sama. Bagaimana kita mengetahui bahwa model dari analisis faktor konfirmatori itu tepat, atau data itu sudah sesuai dengan model, dan sebaliknya kita memiliki parameter model atau disebut sebagai model fit, gitu ya, menggunakan rule of thumb yang ditentukan oleh Hu dan Bentler dan kemudian diperkuat oleh Brown. Setidaknya kita memiliki parameter chi-square dan df, degree of freedom, lalu kemudian p-value dari modelnya CFI, GFI, AGFI, SRMR, RMSEA, atau P-close. Tidak seluruh parameter model ditunjukkan oleh peneliti, biasanya chi-square, p-value, CFI, beberapa ada yang menggunakan TLI, SRMR, dan RMSEA. Lalu selanjutnya adalah validitas berdasarkan kriteria, yaitu prosedur validitas berdasarkan kriteria. Tes yang akan diestimasi validitas hasil ukurnya disebut sebagai prediktor. Statistik yang digunakan dalam pendekatan validitas ini adalah statistik korelasi antara distribusi skor tes sebagai prediktor dan distribusi skor suatu kriteria yang relevan. Prosedur validitas kriteria menunjukkan efektivitas tes yang digunakan untuk memprediksi performa individu. Lalu selanjutnya dari validitas kriteria itu akan dibagi menjadi dua, yaitu prediktif dan konkuren. Validitas prediktif itu digunakan untuk tujuan-tujuan jangka panjang, misalnya pada tes-tes seleksi seperti masuk di perguruan tinggi untuk mahasiswa dan pada karyawan seleksi kerja. Maka bukti validitas prediktif itu memerlukan rentang waktu yang cukup lama antar hasil tes dengan perbandingan kriterianya. Tes disebut valid, memiliki bukti validitas, jika individu dengan skor tinggi pada seleksi menunjukkan performa yang memuaskan, baik itu saat kuliah atau saat kerja. Sedangkan validitas konkuren itu tidak memerlukan rentang waktu yang lama untuk membandingkan hasil tes dengan kriterianya. Misalnya, dapat dibandingkan hasil tes seleksi perguruan tinggi itu dengan indeks prestasi kumulatifnya pada saat pengetesan terjadi, yaitu pada mahasiswa. Ketika dilakukan seleksi kerja pada calon karyawan, maka skor performa karyawan dengan skor kesuksesan pekerja itu bisa dilakukan pembuktian, misalnya dengan seberapa tinggi korelasi di antaranya. Biasanya pembuktiannya ketika hasil dari seleksi perguruan tinggi itu nilainya tinggi, maka kita bisa tahu juga dari indeks prestasi kumulatif itu nilai IPK-nya juga tinggi. Begitu juga pada karyawan. Maka kita perlu mengetahui sejauh mana kemudian kita perlu mendapatkan bukti validitas prediktif dan konkuren. Jika tujuan tes untuk diagnosis, maka digunakanlah pengujian validitas konkuren. Jika tes itu ditujukan untuk memprediksi hasil-hasil di masa depan, maka kita perlu memiliki bukti validitas prediktifnya. Berikut bahasan kita tentang bukti validitas berdasarkan konstruk dan kriteria. Kita berjumpa pada video pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan pertanyaan.